Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azari dengan NIM 1704-2006. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu tentang model dan teknik intervensi dalam pengembangan organisasi yang meliputi pendekatan dasar intervensi. Pendekatan dasar intervensi ini sendiri terdiri atas intervensi struktural dan juga intervensi kultural. Baiklah, sebelum kita mengenali apa itu intervensi struktural dan kultural, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari intervensi itu sendiri. Pengertian intervensi ini saya mengambil dari pendapat para ahli. Ahli pertama itu datang dari Louis C. Johnson yang berpendapat bahwa intervensi merupakan aktivitas untuk melaksanakan rencana pengasuhan dengan memberikan pelayanan terhadap anak dalam keluarga maupun dalam lingkungan kesejahteraan sosial anak. Nah, dari pengertian ini ada pula pengertian yang lain. Pengertian lain mengatakan bahwa intervensi sendiri merupakan tindakan spesifik oleh seorang pekerja sosial dalam kaitan untuk dengan sistem atau proses manusia dalam rangka menimbulkan perubahan. Jadi intervensi ini sama-sama saja bahwa kaitannya itu yaitu sebuah sistem atau proses manusia dalam menimbulkan perubahan. Nah, ahli kedua ini mengatakan dari Isbandi Rukminto Adi mengatakan bahwa intervensi sosial sendiri merupakan perubahan terencana yang dilakukan oleh pelaku perubahan atau change agent terhadap berbagai sasaran perubahan. Nah, sasaran perubahan ini merupakan target of a change yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok kecil, komunitas dan organisasi, dan masyarakat yang lebih luas, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, negara, maupun tingkat global atau mendunia, atau bisa dibilang level makronya. Nah, beda pula tentang pengertian intervensi menurut keputusan Menteri Sosial RI nomor 7 garis miring HUK KBP 2 tahun 1984 yang mengatakan bahwa intervensi sendiri merupakan suatu proses refungsional dan pengembangan yang memungkinkan penyandang masalah melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, apakah di sini kalian dapat merangkul kesimpulan apa itu yang dimaksud dengan intervensi? Kalau menurutku, kesimpulan dari intervensi itu sendiri yaitu merupakan perubahan yang terencana yang dilakukan oleh pelaku perubahan, yang tentunya untuk masyarakat yang lebih kecil atau mikro maupun makro, atau yang bisa dibilang tadi yang mendunia. Nah, dari pengertian tadi kita langsung saja, yaitu pendekatan intervensi sendiri dalam pengembangan organisasi. Nah, pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi ini dari Levitt sendiri mengemukakan 3 pendekatan intervensi, yaitu ketiga pendekatan tersebut adalah struktural, teknologis, dan juga manusia. Nah, kita langsung saja ke slide berikutnya, yaitu mengenai tentang intervensi struktural. Nah, intervensi struktural ini sendiri merupakan pendekatan yang dulu paling banyak digunakan oleh para penganut teori organisasi dari manajemen klasik. Nah, pada umumnya, langkah perubahan dilakukan secara deduktif dengan analisa tugas dan tujuan yang kemudian dirumuskan struktur organisasi dan juga manajemen dengan analisa yang dianggap sesuai dan tepat untuk melaksanakannya. Semuanya itu dimaksudkan untuk tercapainya efisiensi yang lebih optimal. Kemudian itu, dalam lebih banyak dikembangkan berbagai teori oleh prinsip organisasi dan manajemen ini, sampai sekarang pendekatan struktural ini masih banyak digunakan. Walaupun sudah mengalami berbagai perubahan ataupun peningkatan serta penyempurnaan. Maka dari itu, salah satu bentuk muktahir
ialah dengan melakukan usaha modifikasi perilaku manusia melalui penyesuaian struktur, tugas, dan lalu lintas pekerjaan. Pergeseran ini didukung oleh suatu asumsi atau pendapat bahwa variabel sosial adalah merupakan kunci dari perancangan struktural suatu organisasi. Maka dari itu, di intervensi struktural ini mengalami penyempurnaan dan peningkatan dikarenakan beberapa modifikasi dalam perancangan struktural suatu organisasi supaya lebih optimal lagi. Kita langsung saja ke intervensi teknologis. Intervensi yang kedua ini dikemukakan oleh Levitt sendiri, mengatakan bahwa merupakan suatu pendekatan lanjutan dari perkembangan gerakan manajemen ilmiah. Nah, operation research dan teknologi sistem informasi merupakan dua teknik penting bagi perusahaan organisasi, terutama yang berkaitan dengan usaha meningkatkan kemampuan organisasi dalam memecahkan persoalan. Bayangkan, apalagi sekarang generasi ataupun teknologi itu pada maju. Tentu kita harus berpikir bagaimana cara memecahkan permasalahan ini dengan mudah dan tepat guna. Nah, cuman salah satu kelemahan dari perubahan pendekatan teknologi sini ialah yaitu pendekatan ini kurang mampu memperhatikan pentingnya variabel manusia. Bagaimana manusia itu diciptakan untuk sebagai khalifah di dunia ini, ya kan? Tentu dia menyebabkan permasalahan-permasalahan dan tentu juga dia harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, karena permasalahan itu muncul dikarenakan adanya manusia. Mikir. Terus sama-sama memaklumi bahwa perubahan tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa didukung oleh keinginan manusianya untuk mengadakan dan melakukan perubahan. Nah, ini penting banget ini di intervensi teknologi sini. Itu yang terpenting, yaitu rasa kemanusiaan. Oke, tadi di intervensi teknologis tadi mengatakan kelemahannya itu yaitu tidak berfokus kepada manusianya itu sendiri. Nah, kita lanjut aja ke intervensi manusia. Dalam hal ini, pendekatan perubahan dilakukan dengan cara melakukan perubahan perilaku dari manusia-manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, menurut pendekatan ini, perubahan manusia merupakan prasyarat sebelum melakukan perubahan tugas, struktur, dan juga teknologi. Ya jelas lah, manusia kan merupakan subjek dari semua yang ada di muka bumi ini, bukan? Namanya juga makhluk hidup, perlu namanya hidup dan kehidupan. Nah, perubahan manusia akan memungkinkan terjadi perubahan pada variabel lainnya. Kita lanjut ke pembahasan pertama itu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya maksudnya, yaitu jenis intervensi. Nah, tadi kan udah kan tentang pendekatan intervensi itu dari struktural, teknologis, terus apa tadi? Manusia itu sendiri. Nah, ini saya buat dari pendapat ahli dari Cumming dan Worley yang membagi intervensi itu terdiri dari atas empat bagian ya. Yang pertama itu intervensi proses, intervensi teknostruktural, dan yang ketiga itu intervensi manajemen sumber daya manusia dan juga intervensi strategis. Untuk mengetahui pengertiannya kita lanjut ke slide berikutnya. Dari pengertiannya ini sendiri, yang pertama tadi itu intervensi proses. Nah, dimana di sini intervensi proses ini merupakan pendekatan yang dan maupun tingkat organisasi secara keseluruhannya sih. Misalnya nih, mengembangkan sistem pertemuan reguler. Ya, dan kemudian itu sistem bantuan konsultan dan juga bimbingan atau coaching. Nah, yang kedua itu yaitu intervensi teknostruktural. Ya, agak asing mungkin ya, ini terkait dengan teknologi atau struktur gitu ya. Nah, kita lihat aja ya, struktural itu merupakan kombinasi dari perubahan teknologi dan juga struktur organisasi seperti upaya restrukturisasi organisasi
hubungan industri atau employee relation, serta rancangan bidang uraian kerja sesuai proses bisnis. Agak belepotan sih kalau menjelaskan tentang intervensi teknostruktural ini karena gitu. Oke, kita lanjut aja yang ketiga, yaitu tentang intervensi manajemen sumber daya manusia. Tentu ini tidak asing lah ya, bahwa pendekatan yang dilakukan ini melalui perubahan sistem manajemen, kinerja, dan pengembangan karir. Itu sih. Nah, kita lanjut yaitu yang keempat itu intervensi strategis. Strategis. Nah, pendekatan yang dilakukan melalui perubahan strategis bisnis. Penuh strategi, penuh dengan berbagai upaya itu. Dalam menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan bisnis melalui berbagai upaya, kan? Seperti akuisisi, merger, kolaborasi, dan juga kemitraan serta transformasi organisasi. Transformer, bukan perusahaan. Kemudian kita lihat ya bagaimana sih teknik pengembangan organisasi melalui intervensi tersebut. Secara umum dapat dilakukan berbagai tahapan, step by step. Jadi nggak langsung langsung berubah gitu. Yang pertama itu, tahapan yang pertama, lama banget ya, sabar. Yaitu proses penjajangan atau perjanjian. Janji yang dilakukan melalui proses negosiasi dan persiapan antara pihak organisasi dengan pihak konsultan yang membantu dalam proses intervensi tersebut. Negosiasi. Oke. Ini ya, Pak. Tahapan yang kedua sendiri yaitu proses diagnosa dan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi secara menyeluruh ya, baik di tingkat organisasi secara umum maupun di tingkat kelompok atau para karyawan. Dan ini ya sih, kita harus melihat dulu dari kacamata garis besarnya, kemudian ke lebih mikronya atau lebih kecilnya untuk dalam menyelesaikan masalah atau pengembangan organisasi sendiri, ya kan? Tahapan yang ketiga sendiri yaitu proses perancangan dan umpan balik yang dilakukan melalui proses membandingkan antara kita harus melakukan beberapa regulasi lagi atau perubahan lagi supaya tidak lebih menurun gitu. Malah nanti besokan kita lakukan visi ini lagi, tahu-taunya tidak sesuai dengan keadaan organisasi yang akan dilanjuti lagi gitu. Kita akan menuju ke tahapan keempat atau tahapan terakhir, yang dimana di sini memimpin dan mengelola perubahan. Nah, pada intinya ini dilakukan melalui pengembangan motivasi, semangat motivasi, apalagi kepada para karyawan atau anggota ya, untuk melakukan perubahan dan mengatasi resistensi karyawan terhadap perubahan melalui pengembangan motivasi kepada anggota ataupun para karyawannya. Oke, sekian dulu dari pemaparan presentasi saya mengenai pengembangan organisasi. Saya ucapkan terima kasih.